Sungguh indah pulau seberang, tempat hati mengukir kenangan. Yang lalu jadikan pelajaran, mari melangkah lanjutkan perjalanan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Primordia. Primordia punya cerita. Bersama saya Rirana Hairagani Legowo. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang hari ulang tahun SMA Negeri 1 Depok ke-49, sekaligus menyambut Primordia Emas tahun 2027. Oleh karena itu kita bersama dengan narasumber kita, Ibu Mariam SPD MPD. Selamat Terima pagi kasih. Ibu. Selamat pagi Mbak Rira. Perkenalkan, nama saya Bu Mariam. Saya di sini mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini sebagai pembina OSIS dan juga kebetulan kemarin di HUT yang ke-49 itu menjadi ketua 2. Begitu Mbak Rira ya. Baik, kan baru saja kita memeriahkan hari ulang tahun ke-49 Ibu. Bukan waktu yang singkat, tentunya pasti banyak cerita, banyak warna dari siswa-siswa yang pastinya akan selalu menjadi kenangan yang tidak terlupakan dalam sejarah SMA Negeri 1 Depok. Siap. Baik, menurut Bu Mer, setelah perayaan HUT kemarin, hal apa yang paling menjadi perhatian atau sorotan Ibu menurut Ibu? Kalau menurut Bu Mer, di usia 49 itu kan termasuk usia matang ya. Matang, mendekati yang emas gitu ya. Apalagi ini tadi Mbak Rira minta menuju ke Primordia Emas. Jadi yang termasuk masa transisi ya. Jadi menuju ke emas itu. Dari kenangan kemarin yang ke-49, Ibu anggap pelaksanaan kemarin termasuk sukses dengan persiapan yang mungkin setengah tahun ya. Dan ini kita menuju ke Primordia Emas tuh persiapannya hampir 8 bulan 9 bulan dari sekarang, bahkan logonya saja sudah kita lombakan ya. Hasil dari kemarin itu sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita terlihat lebih wah, kemudian juga dengan masa yang persiapan seperti itu, hasilnya ternyata kemarin penampilan dari anak-anak, terus kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan tertulis itu terlaksana semua dengan lancar. Oh, baik Ibu. Kemudian menurut Ibu sebenarnya makna Primordia Emas usia 50 tahun itu apa Ibu? Bagi Bu Mer itu adalah puncaknya usia sekolah ya. Karena pokoknya ya di usia 50 tuh pengennya menjadi yang terbaik. Baik di sisi lini kependidikan, kemudian anak-anaknya, siswa-siswanya, semua pada masa emas itu pengennya Bu Mer ya menjadi to be number one ya. Setidaknya nomor 1 bagi dirinya sendiri selaku Primordia. Itu juga peningkatan di bidang pendidikan, kemudian ya pelayanan, kemudian ya kegiatan lomba-lomba. Di samping itu juga sinergi antara sekolah dan orang tua itu tetap selalu terjalin supaya segala bentuk kegiatan itu terlaksana dan lancar. Iya. Kemudian kira-kira hal apa saja sih Bu yang perlu kita persiapkan supaya HUT ke-50 ini bukan cuma sekedar semboyan, bukan sekedar kata-kata gitu Bu. Siap. Kemarin itu Bu Mer pokoknya HUT 50 tuh ya maksudnya dibuat megah atau meriah yang mungkin berbeda dari yang lain. Pengennya cita-citanya kemarin Bu Mer ingin mengadakan fun run, fun run di mana Ibu? Di stadion, dengan mengundang artis gitu. Kita kan Bu Mer sebagai alumni dan masih banyak alumni yang sukses lainnya itu saya harapkan mendukung. Itu sisi untuk kebahagiaan. Di samping itu kita tidak lepas juga di bidang pendidikan, kita tetap mengadakan umpamanya tryout untuk anak-anak SMP biar dia termotivasi untuk masuk ke SMA 1 Depok, bahwa SMA 1 Depok tuh the best-nya juga gitu. Kemudian
di bidang kesehatan juga kita tidak akan terlepas dengan kegiatan yang donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis itu tetap sepanjang tahun kita tidak akan lepas dari program-program kemanusiaan, kemudian bakti sosial itu mungkin dengan tidak harus tebus murah tapi gratis gitu. Tapi yang wah itu pokoknya Bumer pengen pokoknya ya ada kegiatan acara yang di samping pentas seninya juga ada kegiatan fun run itu kan meraih masyarakat luas untuk lebih mengenal lagi SMA Negeri 1 Depok di usia emas. Oh ternyata Ibu Mer ini alumni SMA 1 Depok nggih, Bu? Iya, Bumer. Tahun berapa Ibu? Bumer masuknya 1989, lulusnya 1992. Itu Bumer angkatan ke-13 untuk lulusnya ya. Berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Oh, berarti Bumer sudah menyaksikan HUT dari tahun ke tahun ya, gitu dari ya, Bu? tahun ke tahun dan memang selama ini dari usia yang 48, 49 mau ke 50 ini memang kita benar-benar penuh sudah penuh kedewasaan lah, anak-anaknya juga langsung Euforia untuk menyambut ya, Bu? bekerja sama mencari dari mulai rapat pembentukan panitia sampai dia proses pelaksanaan kegiatan itu anaknya ternyata kerjasamanya antusias kuat semua ya. Wah. Suka saya anaknya aktif-aktif terus. Kemudian kira-kira dari tahun ke tahun Ibu itu apa yang bisa jadikan pelajaran atau kira-kira kalau kemarin tuh ada yang kurang nggak sih Bu mungkin dari HUT? Segala sesuatu itu kegiatan pasti ada kurangnya, tapi ternyata tertutupi dengan keberhasilannya. Itulah yang membuat ibu bangga kepada anak-anak juga tim HUT-nya kemarin itu ya. Jadi mungkin kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi dan mungkin juga kekurangan-kekurangan yang nantinya itu bisa menjadi lebih kesempurnaan di usia emasnya kegiatan besok HUT sekolah gitu. Tapi tentunya dalam perjalanan ke-50 ini pasti ada tantangannya Ibu. Kira-kira menurut Bu Mer apakah ada bayangan ini sepertinya tantangannya akan seperti apa mungkin menyambut 50 Ibu? Ya, kalau Bumer kan usia 50, usia emas. Itu jelas suatu tantangan yang berat. Karena di samping umpamanya sekarang SMA Negeri 1 Depok seperti nilai kemarin TKA ranking 2 se-Sleman. Itu kan suatu tantangan untuk menjadi nomor 1 di usia emas begitu. Salah satu di dunia kependidikan ya. Kemudian mungkin untuk yang kegiatan yang memeriahkan lainnya, baksosnya mungkin lain gitu daripada yang lain. Kemudian kita bisa menghadirkan yang tim-tim kesehatan yang mungkin alumni Babarsari yang memberikan pemeriksaan gratis kepada seluruh siswa, guru, anggota masyarakat sekitar. Kemudian waktu yang lebih lama yang kita gunakan untuk kegiatan yang primordia emas gitu. Lebih lama biar lebih meriah gitu ya Ibu. Kemudian kira-kira nilai atau budaya apa sih Bu yang harus kami jaga supaya identitas Primordia itu tetap kuat hingga usia ke-50? Nah, kita kan bertumpu pada atau berpusat pada visi ya, berakhlak mulia yang jelas itu, kemudian berprestasi tinggi itu tetap dipertahankan, kemudian berbudaya yang jelas ini ya, karakter anak, kemudian 5S-nya, kemudian yang inggih, barang inggih yang kita bikin slogan-slogan itu yang dipasang itu kan itu salah satu bentuk budaya yang harus dipertahankan di sekolah. Kemudian ada lagi peduli lingkungan, di mana kita juga punya slogan sapu. Setiap siswa kalau melihat sampah, sapu itu sampah pungut. Setiap siswa melihat budaya bersih itu, melihat sampah pungut, kemudian sapa, sadar pilah sampah juga itu juga sangat penting sekali bagi anak-anak bahwa dia
membuang sampahnya harus melihat bahwa itu sampah kertas, plastik atau organik, dan berwawasan global bahwa anak kita jangan kok terlihat dengan atau tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetap the best. Tetap the best dengan mempertahankan budaya-budaya tapi tidak ketinggalan zaman gitu nih Bu. Kemudian kira-kira peran atau kebersamaan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan Primordia Emas itu gimana Ibu? Peran yang seperti apa sih? Ya harus sinergi ya antara guru, TU, kemudian peserta didik dan masyarakat juga, atau yang dalam hal ini yang paling penting adalah orang tua ya. Dukungan dari orang tua itu sangat penting untuk menghadapi nanti Primordia Emas itu ya. Karena dari semua stakeholder yang ada di sekolah, apabila terjalin kerjasama, terjalin visi dan misi dan tujuan yang sama untuk nanti hari ulang tahun demi hari ulang tahun sekolah, ya sudah, pokoknya terjadi kerjasama yang kuat, pasti itu akan berhasil ya Bu. Baik Ibu, mungkin boleh di-spill prestasi apa aja sih yang udah diraih Primordia ini. Tentunya 50 tahun sudah banyak prestasi ya Ibu yang ditorehkan, maupun dari siswa ataupun dari sekolah Ibu. Ya, kalau prestasi jelas kalau umpamanya kita rangkum ya akan menjadi sebuah buku yang sangat tebal. Karena sepanjang tahun tuh tidak kurang dari 30 sampai 50 prestasi yang selalu tercatat dari siswa-siswanya siswa-siswanya. Kemudian juga ada kemarin guru itu kan kalau sudah kan biasanya mendapatkan Satya Lancana begitu. Kemudian kita perpustakaan juga juara 3. Adiwiyata juga ya. Adiwiyata kemarin juga juara 1. Prestasi-prestasi apalagi yang terakhir ini kita O2SN mewakili, ada 2 siswa dari provinsi DIY mewakili provinsi DIY itu iya. Terus FLSN itu Mbak Nana ya, itu anak kelas 12 itu juga mewakili yang komik digital itu sampai ke tingkat nasional. Dan itu kalau dipikir dari berapa cabang yang dipertandingkan aja kita sudah 3, kalau enggak 8 atau 7 cabang itu kita sudah 3 sendiri perwakilannya. Itu sudah kebanggaan. Sangat-sangat kebanggaan begitu ya Bu, bisa mewakili provinsi. Berarti juara 1 ya Bu? Juara 1 yang wajib ke nasional tuh yang juara 1 ya. Kemudian yang di perguruan tinggi negeri kan juga yang tertempel, kalian nanti bisa lihat ya, yang tertempel di pintu masuk. Itu perguruan berapa siswa SMA Negeri 1 Depok yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, dari berarti sekitar 70%-an sudah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri. Wah, berarti ini prestasinya tidak hanya akademik tapi juga non akademik begitu ya Bu? Iya. Terus kita kan banyak juga lomba-lomba yang terkait kalau akademik kemarin kan mesti olimpiade sains ya yang banyak. Nah, kita ada mungkin lomba-lomba lain. Rira juga merasakan kan lomba geguritan tuh tetap mewakili sekolah, membawa nama baik sekolah begitu. Dan itu patut ditingkatkan nanti di level kelas atas berikutnya, kelas 11, kelas 12 masih bisa berkesempatan ikut lomba. Banyak sudah tertera dan kalau mau lihat piala dan ini catatan rekodnya, Bu Mer mencatatkan semua yang kemenangan lomba-lomba. Para siswa-siswa. Kemudian mungkin dari segi ekstrakurikuler Ibu. Wah, ekstrakurikuler apalagi yang namanya sekolah itu kan penampilannya di ekstra ya. Sekolah Bu, ekstranya sana banyak. Kita ada 16 ekstrakurikuler. Di SMA 1 Depok itu selain jadi 1 itu ekstrakurikuler pramuka yang wajib, itu ada 15 lagi ekstrakurikuler yang mendukung, dari basket putra putri, opsi, fiksi, koperasi, dance itu ada yang tari Jawa, dance modern, semua kita memfasilitasi.
kemudian ada teater pencak silat juga, English Club, kemudian bahasa Perancis, paduan suara, karawitan. Jadi yang mencakup budaya itu juga ada kan, budaya karawitan ada, tari ada, tapi yang nasional, yang modern mungkin juga ada dance-nya. Terus yang internasional juga kita bahasa Perancis, English Club kita juga mewadahi. Pokoknya yang penting anak-anak bisa berkarya, mencurahkan atau berekspresi ya di bakat minatnya yang masing-masing untuk meningkatkan prestasinya. Ini tagline-nya tadi, melintas batas, meretas waktu, menggapai asa bersama Primordia. Oh, ini kata-katanya sangat-sangat indah. Ini makna-makna perkatanya atau mungkin logonya Ibu yang kemarin sudah dilombakan juga. Ini pasti memiliki banyak makna yang pastinya menarik untuk kita bahas, Ibu. Kira-kira apa saja sih, Bu? Ibu lihat ya, dari berbagai kegiatan kemarin yang memang paling menarik adalah lomba logo menuju ke desain logo menuju Primordia Emas. Wah, ternyata nggak disangka anak-anak tuh karya ciptanya itu sungguh menakjubkan. Di antara yang paling menakjubkan memang yang mempunyai moto tadi, melintas batas, meretas waktu, menggapai asa bersama Primordia. Kalau dia dari melintas batas itu kan suatu perjalanan yang panjang ya. Kemudian melebihi batasnya gitu ya sepertinya. Terus yang meretas waktu itu kita ya berusaha untuk yang berinovasi terus dalam waktu tertentu. Pokoknya dengan perjalanan yang panjang itu kita bisa menciptakan, menghasilkan karya yang baik dari anak-anak bangsa yang ada di SMA Negeri 1 Depok. Kemudian yang menggapai asa. Terakhir menggapai asa itu maksudnya harapan yang tak terbatas, itu harapan yang sangat tinggi dari sekolah terhadap anak-anak SMA Negeri 1 Depok untuk mencapai yang tidak terbatas itu ya, image-nya dia, pokoknya tujuan dan cita-cita dari anak-anakku lah, dari mereka itu untuk melintas batasnya itu tidak terbatas begitu. Oh, berarti di usia ke-50 ini Bu justru menjadi awal baru juga ya Ibu, bukan cuma menjadi puncak yang kemudian nanti selesai, tapi ini adalah langkah baru begitu ya. Iya, jadi usia 50 Primordia Emas kan tidak harus kok terus tua, paling tua ya, saya ketua gitu, enggak. Justru ini itu dengan usia 50 ini kita mempunyai kematangan, membentuk babak awal baru untuk meningkatkan prestasi di SMA Negeri 1 Depok, tidak kalah dengan SMA lain, biarpun kita lokasinya berada di pinggiran kota ini ya, sepertinya kalau dengan mungkin daerah-daerah yang di kota lain. Kota-kota gitu ya Bu. Baik Ibu, dari rangkaian HUT ke-49 kemarin kan ada banyak ya Ibu. Ada kirap, ada fashion show, kemudian bakti sosial, ada donor darah, dan masih banyak yang lainnya juga. Ada lomba desain logo juga yang sudah kita bahas tadi ya Ibu. Kira-kira di HUT ke-50 nanti apakah itu semua akan tetap dipertahankan, atau mungkin kita buat yang lebih meriah lagi tapi nggak usah pakai yang kemarin begitu? Katanya tidak boleh melupakan masa lalu istilahnya ya. Jadi HUT 49 itu sebagai tolak ukur nanti kita di HUT 50 ya. Kemudian di HUT 49 kemarin kan sudah terlaksana dengan baik ya. Apa yang dilaksanakan pada rangkaian acara HUT 49 tetap dilaksanakan di HUT ke-40. Kemungkinan besar nanti akan ditambahi yang lebih besar lagi, mungkin dengan acara temu alumni. Temu alumni emas ya, Primordia Emas itu kan kita sudah menelurkan 47 alumni dari SMA Negeri 1 Depok, lulusan-lulusan yang hebat-hebat. Mana ya, banyak yang jadi anggota DPR, kepolisian, pejabat-pejabat pemerintah begitu.
kita hadirkan gitu loh untuk mengadakan reuni akbar di Primordia Emas begitu. Nah, kemarin makanya sumbangsi alumni, kemudian kita bentuk tim alumni juga itu biar ikut mensukseskan besok di HUT Primordia Emas ya. Berarti kemarin di 49 ini juga ada temu alumni ya Ibu? Iya ada, itu sebagai tolak ukur juga nanti di Primordia Emas itu lebih besar lagi alumni yang akan kita galang, kita ikutkan. Kemarin kan yang hadir sekitar 120 lah. Wah banyak ya Ibu? Ya itu dari berbagai angkatan, bahkan memang ya banyak sekali angkatan SMA 1 Depok dan mereka bangga menceritakan bahwa ada yang suami istri itu perwakilan dari Paskibraka DIY semua. Nah itu kemudian mereka menceritakan betapa sekolah kita ini sekarang seperti ini tuh semakin megah dibandingkan dengan yang pada saat mereka masih bersekolah di SMA Negeri 1 Depok. Itu kan sudah wah kita harus menambah juga fasilitas, kemudian pelayanan terhadap masyarakat, terus proses belajar mengajarnya supaya banyak calon siswa itu tertarik untuk masuk ke SMA Negeri 1 Depok. Gitu. Syukur-syukur banyak anak alumni yang masuk sini ya. Oh berarti di HUT ke-49 kemarin juga tidak lepas dari bantuan dana atau sumbangsi dari alumni ya Ibu? Ya. Ada memang beberapa alumni yang membantu kelancaran. Kan kita juga punya alumni yang berwirausaha sukses juga ya. Jadi dan mereka juga tidak dengan sukarela dan tidak biasanya kan ada yang SMA mesti lebih unggul yang perguruan tinggi, tapi ternyata mereka masih begitu perhatian dengan sekolah, adik kelas dan juga ya dengan ada yang ada di SMA Negeri 1 Depok menjadi kenangan mereka tersendiri. Ternyata 1 Depok ini tetap menjadi kebanggaan, tetap di hati para alumni ya Ibu. Termasuk Bu Mer juga alumni, Bu Agnes, Miss Agnes itu juga alumni. Oh banyak alumni jadi guru juga ya Ibu. Ya, makanya kita tetap berkolaborasi, bersinergi, yes. Ada alumni. Sekarang kan sudah ada ini strukturnya timnya alumni, besok juga ada yang akan menjadi. Sudah membentuk Ibu. Ya, tapi belum ini ya belum masih dalam itu. Itu bahwa alumni juga akan membentuk persiapan HUT ke-50 tahun Primordia Emas. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Mer, apa pesan dan harapan Ibu untuk seluruh warga sekolah menjelang usia Primordia yang ke-50 tahun? Bahwa kalau pesan dan harapan Bu Mer ya seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini tetap melaksanakan visi misi yang ada di sekolah ya untuk nanti langkah berikutnya, kemudian menjadi kalau siswa ya menjadi siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, dan seluruh stakeholder itu berinovasi, kemudian bersinergi antara siswa, guru, dan orang tua yang selaku pendukung sekolah itu saling bersinergi untuk menuju ke Primordia Emas begitu. Tentunya dengan dukungan para alumni juga ya, seperti yang tadi kita bicarakan. Baik, terima kasih Bu Mer. Pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi pembincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Terima kasih sudah mau sharing sebagai alumni, juga sebagai guru dan juga ketua 2 ya Ibu. Ketua 2 dalam perayaan hari ulang tahun ke-49. Sekian. Sampai jumpa di podcast Primordia selanjutnya.